Selamat berjumpa kembali siswa-siswiku sekalian kelas 10 HKL yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjut pada materi yang bab yang keempat, yaitu tentang analisis penyakit akibat kerja. Baik, sebelum kita mulai, silakan untuk mencari posisi yang baik agar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan semoga dalam pertemuan ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada materi lanjutan kali ini, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ya. Yang A, prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pastikan Anda tidak menjadi korban berikutnya. Maksudnya, ya, kadang seringkali kita jika menolong orang itu tidak memperhatikan tentang keamanan diri kita sendiri, ya. Misalnya, ya, kita kurang pikir panjang bila menjumpai suatu kecelakaan, ya. Sebelum kita menolong orang, lebih baik periksa terlebih dahulu, ya, apakah tempat tersebut lebih aman atau masih dalam keadaan yang bahaya. Misalnya terjadi kecelakaan di jalan, ya. Sebelum kita menolong orang, pastikan dulu keadaan dalam aman, ya. Jangan keadaan lagi ramai, kendaraan lagi banyak lalu lintas, lalu kita tiba-tiba masuk ke jalan untuk menolong. Nah, itu kan membahayakan diri kita juga, ya. Ini maksudnya. Kemudian yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah dan efisien, ya. Gunakanlah sumber daya yang ada, baik alat manusia maupun sarana pendukung lainnya, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, ya. Misalnya, ya, identitas korban, tempat, waktu kejadian dan sebagainya, ya. Catatan ini berguna, ya, bila penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan dari pihak lain, ya. Jadi kita bisa memberi informasi tentang si korban tersebut, ya. Kemudian yang B, sistematika pertolongan pertama, ya. Yang pertama itu jangan panik, ya. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang, ya. Cepat dan tenang, ya. Jangan panik agar tidak terjadi kesalahan, ya. Jangan buru-buru dan jangan tegang, ya. Ya, apabila kecelakaan bersifat massal, ya, korban-korban yang mendapat luka ringan dapat, ya, diminta bantukan atau dikerahkan untuk membantu kita, ya, melakukan pertolongan utama, memberikan pertolongan kepada penderita yang paling parah. Kemudian yang kedua, hindarkan atau jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya, ya. Nah, pentingnya menjauhkan korban dari sumber kecelakaan lainnya, ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan berulang atau kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban, ya. Ya, kita jika mengevakuasi korban, silakan ditempatkan di tempat yang aman, ya. Yang ditempatkan yang membahayakan korban. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Diperhatikan dan dilihat. Jika membahayakan, ya, cepat menghubungi pihak kesehatan atau medis, ya, atau mendapat pertolongan, ya. Jika tidak bernapas, kita perhatikan dan kita bisa memberi pertolongan pertama, misalnya menekan dadanya atau memberi napas buatan, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pendarahan. Jika terjadi pendarahan yang keluar, ya, mungkin keluar dari pembuluh darah besar, ya, jika lambat ditolongkan, ini bisa membahayakan, ya. Apabila terjadi pendarahan pada pembuluh darah besar dan jika tidak ditolong dalam waktu 3-5 menit, ini bisa menyebabkan kematian, ya. Oleh sebab itu, jika terjadi pendarahan atau luka besar, itu cepat kita memberi pertolongan, ya. Seperti jika ada kain atau ada sapu tangan, bisa diikat pada
luka tersebut ya, agar tidak terbuka, agar dia bisa menutup luka tersebut, agar tidak terjadi pendarahan ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, perhatikanlah tanda-tanda shock ya. Nah, jika korban ya, jika ada tanda shock, korban ditelentangkan ya dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain ya. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar ya, baringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya ya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak muntahan, darah atau air dalam paru-parunya ya, itu. Kemudian yang keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru ya. Ini bisa membahayakan korban juga ya, jika terburu-buru nanti bisa terjatuh atau posisi tubuhnya tidak pas untuk mengangkatnya ya. Itu juga bisa membahayakan si korban itu sendiri ya. Kemudian yang ketujuh, segera evakuasikan korban ke sentral pengobatan ya, puskesmas atau rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya yang terdekat ya. Pada dasarnya P3K harus dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan DR dan CAB ya. Ini maksudnya singkatan dari dengar ya, bahaya, respon dan tekanan dada ya. Ini maksudnya kita harus respon terhadap bahaya ya, dengan memberikan pertolongan-pertolongan ya. Seperti yang pertama ini bahayanya diperhatikan, respon ya, tanggap. Kemudian jika terjadi ya, korban tidak sadar atau jantungnya berhenti, silakan melakukan tekanan pada dada atau compression ya. Kemudian jalan napas harus diperhatikan, airway, jalan napas ya, bisa memberi pertolongan dengan memberi napas buatan ya. Kemudian yang 8, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pertolongan pertama ya. Memindahkan korban dengan cara yang benar ya. Jika kita menggendong korban ya, pastikan kepala dengan tangan itu kita angkat ya terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengangkat korban tapi palanya ke bawah atau sungsang ke orang ya. Nah, itu membahayakan ya. Palanya kita angkat, bagian kaki kita angkat dengan benar. Kemudian yang B, jangan pernah ragu ya. Jangan ragu-ragu jika ingin menolong orang. Seperti itu. Kemudian yang C, ya, menghubungi petugas yang berwenang ya. Sebelum kita menghubungi ya, kita bisa memberi pertolongan pertama tadi ya, dengan macam cara. Kemudian di bawah ini ada contoh-contoh peralatan P3K ya. Bisa lihat di bawah itu ada kain kasa atau untuk membalut luka, ada plester, ada pembersih, ada kapas, ada betadine ya, ada alkohol dan sebagainya. Nah, itu alat untuk menutupi luka. Kemudian ini contoh pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Perhatikan kepada gambar ya. Korban diberi pertolongan. Ya, posisi korban itu dibaringkan dengan baik. Kemudian dilakukan pertolongan ya. Dengan membersihkan luka atau memberikan posisi badan yang lebih baik ya. Nah, seperti gambar di sebelah ini, jika ada denyut nadi tidak bernapas lagi ya, bisa beri pertolongan dengan menekan dada ya, bagian jantung ya, titik pompa ya maksudnya, atau dengan memberi napas buatan seperti gambar di bawah itu. Baik, demikian pertemuan kali ini. Silakan untuk mencari sumber referensi lainnya. Dan tugas, Bapak ingatkan tugas untuk materi ini, silakan kalian untuk mengirimkan ya contoh video tentang pertolongan pertama, baik itu kecelakaan atau luka, atau memompa dada, beri tekanan, atau memberi napas buatan. Silakan kirimkan video tersebut ke WA group ya, ke grup di kelas kita, dikirimkan video pertolongan pertama pada kecelakaan. Demikian pertemuan kali ini.
Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.